Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, kelancaran dalam menimba ilmu meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan barokah manfaat. Berdoa mulai. Selesai. Seperti biasa untuk presensi kita pada pagi hari ini ialah tulis di kolom komentar dengan nama, kemudian nomor induk siswa masing-masing. Kemudian yang tidak masuk harap izin kepada koordinator kelas dan koordinator kelas melaporkan kepada saya. Kemudian jika kemarin kita sudah sedikit membahas tentang pemuaian pada zat padat. Nah, maka sekarang kita akan membahas tentang pemuaian juga, namun pemuaian pada zat cair dan gas. Nah, oleh karena itu siapkan bukunya, kita simak bareng-bareng ya untuk video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang pemuaian pada zat cair dan gas. Ketika kita kemarin sudah membahas tentang pemuaian pada zat padat, maka juga ada pemuaian pada zat cair dan gas. Nah, sebelumnya contoh pemuaian pada zat cair dan gas ini ada banyak contohnya di sekitar kita. Oleh karena itu, perhatikan penjelasan ini secara baik-baik. Untuk contohnya bisa kita temukan di sekeliling kita. Karena apa yang kita pelajari ialah apa yang ada di sekitar kita. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama ialah siswa harus mampu menyelidiki proses pemuaian pada zat cair dan gas. Nah, ini untuk tujuan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu merencanakan percobaan sederhana untuk menunjukkan pemuaian zat cair dan gas. Nah, ini. Jadi nanti ada tugas juga ya. Tugasnya membuat ini percobaan sederhana, nanti dibuat dalam bentuk video, kita upload di YouTube. Ya. Oke, kita lanjut pada slide yang ketiga. Nah, kita perhatikan gambar ini baik-baik ya. Di gambar yang pertama ada gambar apa ini? Ya, kita fokus ke bannya ya. Ini ada gambar ban. Itu adalah contoh pemuaian pada gas. Kemudian di sampingnya ada balon. Nanti kita akan bahas tentang ini juga ya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita lanjut terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ialah pemuaian pada zat cair. Pada zat cair, pemuaian yang terjadi hanya pemuaian volume. Jadi, tidak ada pemuaian panjang dan luasnya. Nah, ini terkait dengan sifat daripada zat cair sendiri yang bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, hal ini juga berkesinambungan dengan pembelajaran kita yang minggu kemarin ya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang pemuaian pada zat padat, sebelumnya itu kita akan membahas tentang zat cair, padat, dan gas. Nah, kalau molekul pada zat padat itu kan bentuknya tetap, artinya tidak bergeser. Kemudian kalau pada zat cair itu bergeser. Begitupun juga gas. Kalau gas renggangan
antara molekul satu dengan yang lainnya itu sangat renggang. Begitupun juga dengan zat cair. Hal ini juga berbanding lurus dengan dengan deskripsi daripada ini ya. Kemudian kita lanjut pada slide yang kelima. Nah, ini untuk pemuaian zat cair rumusnya ini ya, koefisien muai volume zat cair nilai B ini berbeda dengan gamma atau koefisien muai volume zat. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita sajikan ini saja contoh soal. Nah, terus, nah ini pada zat cair contoh soalnya saya bacakan terlebih dahulu. Sebuah panci berisi air penuh dengan volume 4 liter. Air dalam panci tersebut kemudian dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebanyak 80 derajat Celcius. Berapa volume air yang akan tumpah dari panci tersebut? Nah, ini koefisien muai air 0,004 derajat Celcius. Nah, ini ketetapan ya. Untuk koefisien muai air, kemudian sesuai minggu kemarin juga yang dijelaskan itu besi, berlian, kemudian baja itu ketetapan sudah. Jadi kalau air 0,004 derajat Celcius. Dari soal ini kita bayangkan ya, kita bayangkan terlebih dahulu ketika kita masak air, nah banyak airnya itu 4 liter. Jika kita panaskan dengan api atau dengan panas itu 80 derajat Celcius, berapa air yang menguap, yang tumpah, yang terbang gitu ya. Berapa air yang menguap. Nah, itu yang kita hitung nanti. Nah, ini untuk penjelasannya. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu seperti biasa. Kemudian untuk fenol itu mula-mula 4 liter. Nah, kita tulis kembali di bawahnya fenol ini kita tulis. Kemudian untuk muai air berapa? Koefisien muai air 0,004 derajat kita tulis lagi di bawahnya. Nah, kemudian untuk delta T-nya berapa? Nah, kita tulis. Nah, maka kita kalikan seperti biasa ya. Kita kalikan, nah, hasilnya ketemu 1,28 liter. Oke, kita lanjut pada pemuaian zat gas. Gas juga ini pada slide ke-7. Gas juga mengalami pemuaian lainnya pada pemuaian zat cair dan zat padat. Khusus untuk pemuaian zat ini agak berbeda dengan pemuaian zat padat dan pemuaian zat cair. Oleh karena itu, dalam pemuaian zat gas ini ada banyak rumus yang akan kita pelajari ya untuk pemuaian zat gas dengan beberapa hukum. Yang pertama itu dengan usul Gay-Lussac. Kemudian yang kedua ialah dengan hukum Boyle. Dan kita akan membahas terlebih dahulu untuk hukum Gay-Lussac. Nah, ini rumusnya. Gay-Lussac menyatakan bahwa pada tekanan tetap volume gas sebanding dengan suhu gas mutlak tersebut sehingga, nah ini rumusnya. Jadi per T sama dengan R per T. Karena T-nya itu volume, kemudian T-nya itu suhu, kemudian N itu mol derajat, R-nya ini ketetapan. Kemudian kenapa kok bisa tetap? Karena perbandingan volume dan suhu tetap, maka perbandingan volume dan suhu sebelum dan sesudah pemuaian juga akan tetap. Ini perlu dipahami sehingga persamaannya menjadi T0 per T1 sama dengan T1 per T2. Nah, pemuaian gas pada tekanan tetap atau isogas dengan T suhu dalam
Nah, T-nya ini dengan satuan Kelvin. Nanti kita ada contoh soal juga ya nanti biar lebih mudah. Kemudian yang kedua ialah hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa pada batas-batas tertentu suhu rendah yang berlaku bahwa hasil perkalian antara tekanan dan volume selalu tetap. Nah, secara matematis rumusnya ini sudah kurung ya. Nah, karena perkalian tekanan dan volume selalu tetap, maka perkalian volume dan volume sebelum dan sesudah pemuaian juga bisa tetap. Jadi untuk persamaan rumusnya ini, kemudian pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal. Terus hukum Boyle gas pusat. Sesuai dengan namanya, hukum ini merupakan kan ada 3 tadi. Yang pertama yang A, hukum Boyle pusat. Kemudian yang kedua ialah hukum Boyle. Kemudian yang ketiga ialah gabungan antara hukum Boyle dengan hukum Boyle-Pusat. Hukum ini menyatakan bahwa dalam pemuaian zat gas, perkalian volume dengan tekanan dibagi suhu selalu tetap. Nah, ini contoh rumusnya. Jadi rumusnya ini dicatat karena ini yang penting gitu ya. Terus Nah, ini contoh soalnya untuk hukum Boyle gas pusat. Ini itu perpaduannya yang 2 hukum tadi. Pada tekanan tetap, sebuah gas memiliki volume 200 cm3. Pada suhu 27, suhu 120, berapakah volume gas tersebut? Nah, kita masukkan rumusnya V0 per T1, kemudian T1 per T2. Masukkan ya. Nanti ketemu hasilnya 266,67 cm3. Nah, untuk contoh pemuaian pada zat cair ya, pada slide ke-13 ini contoh pemuaian pada zat cair. Nah, ini contoh yang pertama ialah pada termometer. Nah, jadi pada ujung resistor itu yang peka terhadap perubahan suhu. Nah, ketika suhunya naik, maka permukaan zat cair itu akan naik pula. Zat cair itu yang di dalam termometer itu air raksa. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, kalau semisal di resistor itu suhunya turun, maka air raksa yang ada di dalam atau zat cair yang ada di dalam termometer tersebut akan turun. Kemudian contoh yang kedua ialah saat kita memasak air di atas kompor dengan pengaruh kalor dari bawah. Ini adalah contoh pemuaian pada zat cair juga. Nah, karena semisal kita memasukkan air 1 liter, otomatis ketika air itu sudah mendidih dan kita ukur kembali, maka air itu tidak akan nyampe 1 liter. Maaf. Air itu tidak akan nyampe 1 liter lagi karena air tersebut sudah memuai dan otomatis berkurang. Ini sudah sedikit contohnya pada soal yang ada di atas tadi. Nah, kemudian pada slide yang ke-14 ini untuk pemuaian pada gas. Ini contohnya pada balon yang meletus karena terkena panas. Jadi ini tidak hanya gambar balon saja. Nah, ketika balon ini terkena kalor atau terkena panas di bawah sinar terik matahari, maka lama-kelamaan balon ini akan meletus. Nah, ini efek daripada pemuaian zat gas. Kemudian di sebelahnya ini ada
roda kendaraan yang meletus apabila terkena panas. Nah, ini juga pengaruh daripada pemuaian zat gas. Jadi ketika kita berkendara, lama-kelamaan ban yang kita tumpangi itu akan meletus, atau setidaknya anginnya itu akan berkurang. Nah, ini efek daripada pemuaian zat gas. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Nanti selebihnya bisa belajar sendiri di buku. Kemudian nanti ada beberapa tugas saya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jadi jangan lupa presensinya ditulis di kolom komentar. Kemudian yang tidak masuk silakan menghubungi koordinator kelas dengan alasan. Jangan lupa di presensinya itu ditulis nomor induk siswanya. Tulis nomor induk siswa masing-masing. Nanti untuk tugas yang pertama ialah membuat rangkuman penjelasan saya pada pagi hari ini. Kemudian untuk tugas yang kedua ialah mengerjakan soal. Nanti soalnya akan saya share. Mungkin hanya itu penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas waktunya untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan barokah manfaat. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa belajar di rumah. Kemudian di samping tugas yang tadi itu, silahkan kalian buka contoh pemuaian zat cair dan zat gas di link YouTube. Nanti bisa buka-buka di YouTube, kemudian di bukunya bisa sambil mempelajari sendiri. Lihat video-video di YouTube juga nggak apa-apa. Contoh pemuaian pada zat gas dan zat cair. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.